改变。一步一纪元。什么？ Woi yo, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, seperti biasa di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 242 ya guys ya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap santuy dulu sedikit aja episode sebelumnya. Setelah mendapatkan pesan dari Kaisar Semut bahwa Si Hao akan melewati segala ujian di masa depan bersama putranya, mereka berdua lantas memutuskan untuk mencari kitab keabadian. Meski dalam perjalanan terlibat perselisihan dengan ketiga pemimpin, tapi untungnya saja Meng Tianzing tiba di waktu yang tepat untuk menyelamatkan hidup Si Hao. Sehingga dia segera meminta Si Hao terus melanjutkan perjalanan menuju pedalaman laut utara hutan batu. Lalu gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan, siapkan cemilan, inilah waktunya kita baku hantam. Dalam ingatan masa depan Kaisar Ruthless, dia mencoba untuk menjelajahi wilayah terlarang. Meski aura kegelapan mempertanyakan apa alasannya terus mencari jejak semua rekannya di masa lalu, namun wanita bertopeng tidaklah memperdulikan hal tersebut. Dia lantas mengeluarkan perahu untuk melihat kisah masa lalu. 只剩我自己。 Di sisi lain, setelah melakukan meditasi, Huang tanpa sengaja mengingat percakapannya bersama Kaisar Semut. Bagaimana dia bisa melewati dunia kultivasi jika tinggal seorang diri. Tapi belum sempat mengingatnya lebih jauh, semut kecil justru beranggapan kapal yang mereka naiki adalah binatang buas. Tidak ingin memperdebatkan ucapan semut kecil, Si Hao lantas menjelaskan binatang ini memiliki nama sebutan kapal untuk menyeberangi laut utara. Nah, dikarenakan semut kecil orangnya emang norak, Si Hao mengatakan dirinya tidak hanya sering bertemu kapal, tetapi juga fondasi kapal ini jarang sekali dia temui. Sehingga Si Hao beranggapan kapal tersebut sangat mirip dengan kapal kertas di masa lalu. Dan ternyata... Merasa janggal melihat kejadian barusan, Huang lantas menggunakan api suci untuk menyerap esensi darah yang berserakan di kapal tersebut. Bahkan di balik aroma bau amis darah semut kecil bisa mencium aroma harum. Oleh sebab itu dia segera mengeluarkan tungku pemurnian iblis untuk menetralisir aura jahat. Ngeliat kondisi semut kecil baik-baik saja, Si Hao menduga hal itu adalah sisa-sisa racun peninggalan sosok monster abadi yang terkena segel kutukan dan menyimpan semua ingatan ribuan tahun di dalam pil tersebut, sehingga membuat Xiao tanpa sadar melihat ruang kekosongan dengan satu kali tetesan darah. Tapi 本王来了，前面好亮，这是到目的地了。 Menyadari jalur yang mereka lalui bukan menuju laut utara, serta dihadapkan ruang waktu yang dapat membunuh seseorang jika memasukinya, Si Hao lantas menggunakan akar pohon wilau untuk bertahan di bawah tekanan gelombang tersebut. Dalam situasi kepanikan, semut kecil mengatakan, bukankah kapal ini tidak bermasalah? Tapi kenapa dirinya bernasib sial ketika bersama Huang? Meski Huang beranggapan hal itu pastilah berkaitan sama garis keturunan semut tanduk surgawi, sehingga memicu resonansi hukum.
Namun semut kecil membantah anggapan tersebut dengan alasan bahwa si Hao lah yang membawa benda terlarang. Oleh sebab itu dia segera meminta si Hao membuang semua barang rongsokan miliknya. Jika tidak mungkin dia bisa membahayakan mereka berdua. Di saat Huang terus-menerus mengeluarkan semua benda miliknya, serta dihadapkan situasi menegangkan, semut kecil secara nekat memutuskan untuk menahan gelombang ruang waktu, bahkan tanpa basa-basi melepaskan tinju pengguncang surgawi. Dan ternyata... 你不如靠自己。 Melihat semut kecil tidak sadarkan diri, bahkan merasa janggal dengan tetesan darah, si Hao lantas menggunakan teknik reinkarnasi untuk menyelamatkan mereka berdua. Namun hal mengejutkan benar-benar terjadi. Ledakan barusan justru membawa si Hao dan semut kecil memasuki terowongan waktu. Singkatnya, mendengar penjelasan Huang kalau mereka berdua terseret ke dalam pusaran ruang waktu, serta tempat ini juga dipenuhi kekuatan aneh, semut kecil meminta si Hao untuk menyerahkan urusan ini kepadanya, sehingga si Hao langsung mengikutinya. Meskipun aura kegelapan di terowongan waktu cukup sulit dihancurkan, bahkan tidak mudah untuk disingkirkan, tapi berkat kerjasama luar biasa hebat, si Hao dan semut kecil berhasil melenyapkan aura darah kegelapan. Oleh sebab itu mereka segera melanjutkan perjalanan dan tanpa sengaja memasuki alam ilusi sumber pengikisan kegelapan. Menyadari ilusi tersebut hanya tipu muslihat memperdaya hati Dao manusia, King Si Hao tanpa ragu melepaskan pedang Kaisar Guntur dan secara tidak terduga kembali bertemu Kaisar Ruthless, bahkan mencoba untuk menstabilkan terowongan waktu. Tepat di momen ini, ketika Si Hao merasa terkejut melihat sosok wanita bertopeng serta membawa kapal kertas, dan beranggapan jika tujuannya pastilah ingin mencari jejak rekan-rekannya, semut kecil lantas menjelaskan, berdasarkan catatan peninggalan sang ayah, dengan mengandalkan esensi makhluk hidup melindungi tubuh, orang tersebut dapat memisahkan jiwa dan raga menjelajahi ruang kehampaan. Kaisar Ruthless menegaskan, tetesan darah inilah yang membimbingnya ke tempat ini. Namun dikarenakan waktunya tidak tepat, maka sang kaisar tidaklah bisa mengatakan apapun. Meskipun Si Hao mencoba untuk mendesak Kaisar Ruthless, tapi jelas wanita bertopeng bilang semua itu percuma saja. Pasalnya Si Hao belum memiliki kekuatan yang cukup. Terlebih lagi kesenjangan di antara mereka terlampau cukup jauh. Meski saat ini mereka berdua hanyalah berjalan selangkah, namun pada dasarnya untuk melangkah keluar, Si Hao membutuhkan waktu selama satu era. Selama King Si Hao belum mencapai ranah sejati, maka dia akan kembali memulainya dari titik awal. Meskipun Si Hao tidaklah memperdulikan ucapan tersebut, bahkan memiliki ambisi melewati ruang waktu, namun hal tersebut membuatnya tanpa sadar memasuki alam kesadaran dan melihat semua kejadian masa depan. Singkat cerita, setelah sadarkan diri, baik semut kecil bersama King Si Hao merasakan sakit luar biasa hebat pasca mengingat seluruh memori wanita bertopeng muncul di waktu yang salah. Bahkan di saat Si Hao kembali menekan semua ingatan sebelumnya, dia jelas tidak bisa melihat bagian terpenting sehingga membuatnya frustasi. Sedangkan untuk semut kecil berambisi untuk menjadi lebih kuat lagi di masa depan, sehingga dia bisa melampiaskan segala pukulannya dalam satu kali serangan dan memiliki semangat pantang menyerah untuk melampaui Kaisar Semut alias bapaknya sendiri.
Beberapa saat kemudian, mengingat pesan yang ditinggalkan Kaisar Semut bahwa King Si Hao haruslah mendaki sampai puncak keabadian untuk mendapatkan warisan kitab abadi, Si Hao bergegas menjadi orang pertama yang memasuki ujian, sehingga menggemparkan seluruh murid. Pasalnya hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, pemuda misterius yang tidak mereka kenal terlihat mencapai 8 puncak. Di sisi lain, merasa kesulitan memurnikan api ilahi puncak keabadian, King Si Hao lantas menggunakan cara lain untuk menyerap api ilahi tersebut dan berhasil mencapai puncak tertinggi, sehingga kembali mengejutkan seluruh murid. Mereka beranggapan orang tersebut pastilah Huang. Mendengarkan nama barusan jelas menarik perhatian seorang tetua, dia lantas bergegas menuju puncak keabadian. Selain mengagumi bakat Huang mampu mendekati 9 puncak dalam waktu 1 hari, dia juga mengatakan tidak ada seorang pun yang berani mendatangi wilayah terlarang selama 1 tahun terakhir. 难道灭军就在那里？ Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 242-nya. Gimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di hari Jumat depan. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Di sini Ketua Sekte pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free.